Beberapa tahun ke belakang PHK itu sering terjadi ya, dan gua sebagai orang yang lumayan mantau perkembangan bisnis dan teknologi startup juga, bisa dibilang beberapa tahun ke belakang itu adalah tahun-tahun yang berat gitu. Dan melihat banyak teman-teman yang kena PHK, di sini gua mendapatkan beberapa pelajaran yang cukup penting. Dan gue bakal sharing kepada teman-teman beberapa pelajaran yang gue dapatkan dari kasus PHK yang terjadi beberapa tahun ke belakang. Kira-kira apa aja yang gue pelajari? Mari dengarkan semuanya hanya di Opsiana Podcast. Ya, semuanya kembali lagi di Opsiana Podcast. Di episode kali ini gue nggak akan ngebahas hal-hal yang bisa dibilang terlalu teknikal atau gimana pun yang banyak data. Cuma gue pengen sharing aja tentang apa yang gue pelajari gitu dari beberapa kasus PHK yang terjadi beberapa tahun ke belakang. Dimana ya mungkin kalian itu udah pernah dengerin lah beberapa konten yang udah gue buat, dimana gue sempat bikin weekly Opsia ngebahas tentang kasus-kasus PHK. Bisa dibilang setiap minggu itu ada fasenya gue ngeberitain terjadi PHK yang dilakukan oleh startup ataupun bisnis gitulah. Dan bahkan ketika gua ngeberitain itu, terlebih puncaknya itu di masa pandemi ya, banyak bisnis yang tutup, kemudian orang kehilangan pekerjaan. Gua sampai di fase yang bisa dibilang bingung apakah gue ingin ngelanjutin pemberitaan ini atau enggak. Karena ya sebagai orang yang lumayan memantau perkembangan startup dan teknologi ini, gue juga lumayan terpukul dengan kasus yang terjadi. Dan bahkan sampai saat ini, kasus PHK itu masih terjadi di beberapa tempat. Dan bahkan yang kemarin terakhir itu dari Tokopedia, juga PHK karyawannya. Dan kalau ditanya apakah kasus PHK ini bakal terus berlanjut, jawabannya adalah sampai saat ini pun gue nggak tahu, karena ya dari para observer yang juga ada di luar bilang masih panjang, karena memang dari segi ekonomi juga terjadi perubahan yang signifikan di sana. Dari segi investor pun dari pandangan mereka invest ke startup juga udah berubah. Jadi nggak cuma-cuma ngelihat valuasi dari startup, tapi ngelihat value dan juga kemampuan startup itu generate revenue. Ya terlepas dari hal-hal itu, ada beberapa pelajaran yang gue petik dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang terkait kasus PHK ini. Gue akan bahas satu-satu pelan-pelan aja ya. Yang pertama itu yang gue pelajari adalah ternyata PHK ini bisa dialami oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kasus-kasus PHK yang terjadi itu tentunya kebanyakan terjadinya lumayan dadakan, sehingga banyak teman-teman kita yang menjadi korban itu ya nggak siap ketika menghadapi hal-hal seperti itu. Terlepas mereka itu ada di Indonesia maupun di luar, ya tentunya karena ini kondisinya ekonomi global, siapapun bakal terpengaruh. Cuma kalau dulu itu ya yang terjadi PHK kebanyakan dari sisi startup, ternyata karena perubahan ekonomi global ini yang terdampak juga adalah perusahaan korporasi yang udah berdiri lumayan lama. Ya bisa dibilang hal ini tidak lepas juga karena pengaruh pandemi yang merusak segalanya. Banyak perusahaan-perusahaan yang udah berdiri puluhan tahun akhirnya runtuh karena ya mereka itu menghadapi pandemi yang bisa dibilang tidak terduga. Bahkan setelah pandemi itu berlalu ya, banyak perusahaan itu yang masih struggling untuk survive karena ya mereka itu harus bisa kembali ke kondisi semulanya, sehingga banyak yang melakukan efisiensi juga. Ini lumayan dekat juga dengan gua karena ada beberapa temen dekat gua yang mengalami hal tersebut. Mereka kena layoff. Gua yang ngebacain berita aja orang-orang kena layoff di luar itu udah lumayan sesek. Tiba-tiba ada temen gua yang ngontek gua bilang gua kena layoff. Pas gua dapat chat itu gua langsung diem, mikir, terus ya sesek lah pasti ada. Karena kondisinya begini, temen gua itu dia kerja di sebuah perusahaan yang bisa dibilang juga udah lumayan settle. Bukan startup yang baru berdiri, bukan. Tapi tiba-tiba dia juga kena layoff. Karena kasus ini dialami oleh temen gua yang juga kerja di perusahaan yang corporate, gua mendapatkan sebuah ketakutan yang bisa dibilang lumayan mendasar.
Karena temen gue aja yang kerja di corporate lain yang udah besar, udah settle juga, toh dia kena PHK dalam jumlah yang besar. Hal ini bisa terjadi juga di kantor gue. Dan bisa dibilang temen gue ini kena layoff itu setelah pandemi, dimana memang lagi kondisi recovery gitu. Ya tidak menutup kemungkinan kantor gue juga bisa melakukan hal yang sama. Dari situ gue mulai berpikir, mulai merubah pemikiran gue, mindset gue, bahwa apa yang gue miliki saat ini kondisinya udah berbeda dengan zaman dulu, dimana kalau lu kerja di perusahaan corporate, hidup lu udah aman, udah safe. Sekarang itu udah gak ada yang safe, meskipun gue udah kerja di corporate. Sehingga gue harus siap dengan kondisi apapun yang bakal terjadi ke depannya. Karena layoff yang terjadi juga dadakan. Bisa aja hari ini lu ketawa-ketawa dengan teman-teman lu, besoknya lu dapat surat PHK. Gak ada yang tahu. Jadi amit-amit hal itu pun terjadi di gua itu udah siap lah dengan kondisi yang terjadi. Karena dari segi mindset gua udah berpikir bahwa ya gua gak akan aman dimanapun gua berada. Setidaknya sampai kondisi ekonomi benar-benar stabil. Cuma stabilnya kapan gak tahu. Jadi ya selama belum stabil tidak ada yang aman terkait PHK ini. Lalu hal kedua yang gue pelajari terkait kasus PHK yang terjadi ke belakang itu adalah bahwa skill baru itu dibutuhkan, terutama untuk workforce yang berada sekarang ini. Penguasaan terhadap teknologi baru pun juga harus dimiliki, mau itu orang IT maupun non-IT. Sehingga pelajaran yang lumayan gue tekankan di sini ke diri gue adalah mulai invest ke diri sendiri. Hal ini gue pelajari karena ada beberapa kasus PHK yang terjadi itu bukan karena efisiensi aja, tapi karena perusahaan tersebut sudah menerapkan teknologi AI, di mana teknologi AI ini mulai menggantikan workforce yang bisa dibilang tidak efisien di perusahaan mereka. Ya nggak bisa dipungkiri bahwa 2 tahun ke belakang itu perkembangan AI sangatlah pesat. Bahkan gue juga lumayan kaget bisa sepesat itu. AI yang hasilnya dulu itu nggak sempurna dalam kurun waktu 1 tahun dengan data yang lumayan banyak juga, bisa membuat AI-nya menjadi jauh lebih better. Dan dari segi kemampuannya itu udah bisa dibandingkan lah dengan hasil kerja manusia, meskipun belum 100%. Selain teknologi AI, ada juga teknologi-teknologi lain yang bermunculan, di mana teknologi ini tentunya digunakan oleh para perusahaan startup, dan juga perusahaan korporat pun banyak yang beralih ke teknologi baru. Sebagai orang yang berada di dunia IT, update terkait informasi teknologi dan juga kemampuan teknologi itu lumayan penting untuk menunjang lu bisa survive di dunia kerja. Dan yang gue lakukan adalah gue mempelajari teknologi yang baru. Gue juga mulai memanfaatkan AI ke dalam beberapa aktivitas gue, terutama buat konten ya. Ya ini harus dilakukan terus menerus sih kalau lu emang pengen survive di dunia IT. Tapi untuk gue personal yang punya planning di luar dunia IT ya, gue tentunya juga mempelajari skill-skill lain, dimana skill-skill lain ini menunjang gue di bidang yang lain juga. Karena ya balik lagi, kalau seandainya gue mengalami PHK karena gue udah bisa digantikan dengan teknologi yang ada, artinya yang bisa gue lakukan adalah gue pindah ke teknologi yang lebih baru yang belum bisa digantikan oleh teknologi AI, atau gue pindah ke bidang lain yang belum membutuhkan AI. Ya bisa dibilang lambat laun bakalan terjadi, cuma gue gak tahu kapan. Yang bisa gue lakukan adalah gue mulai invest kepada diri gue sendiri, sehingga ketika hal itu terjadi, gue udah siap melakukan transisi tersebut. Ya ini terkait transisi aja, karena hal ini udah terjadi buat teman-teman yang bekerja di bidang lain. Jadi gak menutup kemungkinan hal itu bakal terjadi, terutama di bidang yang gue tekuni saat ini. Pelajaran selanjutnya adalah menyediakan backup. Melihat banyak kasus PHK yang terjadi belakangan itu, gue juga melihat banyak teman-teman yang di PHK itu, mereka itu nggak siap dengan hal tersebut, dan mereka tidak punya backup sama sekali. Yang mereka miliki hanya tabungan untuk hidup beberapa bulan, sampai mereka mendapatkan pekerjaan baru. Melihat dari kasus yang terjadi seperti itu, yang bisa gue lakukan adalah menyiapkan backup mulai dari sekarang. Backup yang gue maksud di sini adalah tentunya yang pertama dari sisi tabungan. Kemudian yang kedua, gue ingin punya sampingan yang bisa membantu menambah pendapatan gue, dan kalau misalnya gue mengalami PHK bisa menunjang kehidupan gue.
Dan dalam kondisi yang terbaik, sampingan gue ini bisa menjadi pengganti alias menjadi yang utama dari pendapatan gue selanjutnya. Mungkin kedengarannya pas gue omongin ini, wih gampang banget, tinggal disiapin aja. Sebenarnya nggak segampang itu karena ya untuk ngebangunnya itu benar-benar harus mulai dari nol. Dan gue juga harus membagi waktu gue untuk dunia kerja, kemudian untuk sampingan ini, serta untuk kehidupan pribadi gue. Tentunya ya yang nggak bisa dicincai atau nggak bisa diganggu gugat itu udah waktu dengan dunia kerja gue lah. Sehingga waktu yang gue miliki pun jadinya terbatas di sini. Belum lagi untuk bisa mempunyai sampingan yang settle itu butuh waktu dan juga butuh percobaan terus menerus. Karena belum tentu gue sekali coba langsung berhasil. Sejauh ini gue itu udah nyoba 2 dan bisa dibilang belum berhasil lah. Makanya ini menjadi struggling gue tersendiri ketika gue itu ingin punya backup yang lumayan optimal ketika gue mengalami kasus-kasus yang buruk dalam dunia pekerjaan gue. Belum lagi gue juga pernah bikin konten terkait sumber pendapatan itu dari satu sumber aja udah gak cukup di masa sekarang. Dan menurut gue sih memang iya. Bahkan pun gue ragu kalau gue punya 2 sumber pendapatan, sumber income itu udah cukup. Gue masih ragu sampai sekarang. Ya mungkin itu perlu melihat angkanya sih. Kalau angkanya kecil ya memang gak cukup. Tapi kalau angkanya lumayan kan gak tahu. Tapi baik lagi, lu gak bakal tahu sampai lu udah punya backupnya itu. Lu udah punya sampingannya itu. Ya bisa dibilang ini yang menjadi challenge buat gue. Dan juga yang gue pelajari selama ini melihat teman-teman yang mengalami PHK tersebut. Kemudian pelajaran terakhir yang gue pelajari adalah selama masih bisa bertahan, bertahanlah. Karena nyari pekerjaan itu sekarang susah. Terlepas dari banyak kasus teman-teman yang kena PHK, ada juga teman-teman yang ternyata mereka itu nggak kena layoff. Justru mereka aman. Tapi karena mereka itu melihat teman-temannya kena PHK, mereka ikutan resign karena takut kena PHK. Justru ya, kalau seandainya kondisinya kalian nggak kena, jangan resign. Karena perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK itu ini berbeda nih dengan kondisi sebelum pandemi, di mana mereka melakukan PHK, mereka buka lagi nih pekerjaan loker. Nah, sekarang mereka itu kalau udah PHK, mereka itu biasanya nge-freeze, melakukan freeze hiring, di mana ya mereka itu nggak nge-hire siapapun. Sehingga dari sisi lowongan kerja itu jadinya sedikit. Lowongannya sedikit, kemudian orang yang nyari kerja juga banyak karena teman-teman yang di PHK juga mereka nyari pekerjaan baru. Teman-teman yang habis wisuda baru fresh graduate mereka juga nyari kerjaan. Sehingga ketika kalian itu masih punya pekerjaan yang bisa dipertahankan, bertahanlah, jangan kalian ikutan terjun ke kondisi tersebut. Pertama ya itu menyusahkan diri kalian sendiri. Kemudian itu juga menjadi tantangan bagi teman-teman yang masih cari kerja karena ya kalian jadi saingan. Dan gue paham lah kalau seandainya kalian itu udah ngebet banget pengen resign, bukan karena pengen ikut-ikutan, tapi karena kondisi kantornya juga udah mulai toksik. Itu menurut gue adalah hal yang wajar. Tapi baik lagi, kita gak bisa menutup fakta bahwa memang sesulit itu mencari pekerjaan yang baru. Sehingga ya kalau kalian itu in the end pengen resign, setidaknya kalian resign dalam kondisi kalian udah punya pekerjaan yang baru. Kalau belum ada, jangan coba sekali-kali. Oke, jadi itulah beberapa pelajaran yang gue dapatkan melalui beberapa kasus PHK yang terjadi beberapa tahun ke belakang. Kasus-kasus PHK yang terjadi ke belakang ini bisa dibilang adalah kasus yang sangat-sangat menyedihkan ya buat teman-teman kita yang menjadi korban. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah ya kita memberikan support buat mereka, kemudian ngebantu sebisa mungkin. Kalau kalian punya lowongan yang bisa ditawarkan mereka, tawarin aja, nggak apa-apa. Tapi balik lagi, jangan juga lupakan diri kita sendiri. Ini bukan berarti egois ya, ini lebih ke arah juga memikirkan diri kita sendiri. Karena kasus PHK ini bisa terjadi kepada siapapun dan kapanpun. Sehingga kalau hal itu terjadi ke kita, jangan sampai the worst scenario itu terjadi lah. Sehingga yang bisa kita lakukan saat ini ya hanya mempersiapkan diri dan juga menyiapkan backup lah kalau memang hal itu terjadi kepada kita.
By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.